Pertama, kegagalan yang berulang. Alma, ayah ingin kamu berkenalan dengan anak teman ayah. Namanya Zaki, dia seumuran denganmu. Alma nggak mau ya? Alma, kamu kapan sih, nak, membuka diri dan mau menikah? Tanya ibu. Alma belum memikirkan itu, Bu. Alma mau fokus kerja. Umurmu sudah matang loh, nak. Alma tahu, Budi. Tapi, Alma belum siap. Begitu banyak pertanyaan yang masuk ke telingaku seputar pernikahan dan pernikahan. Aku capek untuk menjawabnya, karena jujur saja, aku tidak ingin menikah untuk saat ini. Aku masih ingin sendiri dan fokus dengan karir. Namaku Alma, dan umurku sekarang 27 tahun. Di umurku yang sekarang, aku masih betah sendiri. Berbagai wajangan keluar masuk telingaku, ketika berkumpul dengan keluarga besar ayah ataupun ibu. Mereka menuntutku untuk segera menikah dan membangun sebuah keluarga. Sayangnya pendirianku tetap sama. Saat ini aku sama sekali tidak ingin menikah. Aku bukannya wanita yang menolak menikah. Bukan seperti itu prinsipku. Aku tetaplah wanita yang mendambakan pernikahan dan membangun sebuah keluarga dengan seseorang yang aku cintai. Sayangnya, trauma itu belum sembuh. Ya, aku pernah mengalami kegagalan pernikahan, bahkan pernikahan itu belum berlangsung. Kegagalan itu membuatku terpuruk dan trauma. Aku benar-benar takut untuk merencanakan pernikahan lagi. Aku pernah membuat rencana pernikahan yang tersusun matang dan rapi. Aku juga menemukan seseorang yang mampu menggetarkan hatiku saat bersamanya, mampu mengayomi dan melindungiku. Dialah pacarku bernama Dimas. Rencana pernikahan kita susun berdua dengan sempurna. Aku menanti-nanti hari itu tiba, semua keluarga juga menyambut dan mendukung dengan baik. Dalam bayanganku, aku akan menjadi pengantin wanita yang bahagia dan beruntung mendapatkan Dimas yang mapan, penyayang dan berwibawa. Namun, semua terasa hancur ketika Dimas mengalami kecelakaan mobil, tepat 1 hari sebelum pernikahan berlangsung. Aku lemas, dan tangisku pecah saat itu juga. Semua terasa sia-sia. Penantian dan harapan untuk membangun rumah tangga bersama Dimas musnah seketika. Aku terpuruk selama 1 bulan, hingga aku memutuskan untuk memulai hidupku kembali. 1 tahun kemudian, ayah memintaku untuk bertemu dengan anak laki-laki rekan bisnisnya. Awalnya aku menolak, namun dengan paksaan dari orang tuaku, akhirnya aku menyetujuinya. Namanya Alan. Laki-laki yang dipilihkan ayah untukku. Dia baik, tegas, tidak banyak bicara, namun peduli. Umurnya 28 tahun. Kami bertemu, dan tidak ada penolakan darinya ataupun dariku. Kami beberapa kali bertemu di luar untuk makan dan sekedar jalan-jalan. Kami merasa cocok dan memutuskan untuk menikah. Persiapan pernikahan telah matang, aku dan keluarga begitu bahagia menyambut hari di mana aku menjadi pengantin wanita, dan Alan sebagai pengantin laki-laki. Hingga, malapetaka itu datang kembali. Alan menghilang tepat di hari pernikahan kami. Aku yang sudah memakai kebaya, terus menghubunginya, namun tidak ada balasan. Hatiku hancur berkeping-keping, serasa dunia kembali mempermainkanku. Aku menangis di hadapan orang tuaku dan keluarga yang hadir. Ayah berkali-kali meminta maaf padaku, karena telah mengenalkan laki-laki tidak bertanggung jawab seperti Alan. Aku tidak kuasa menahan kesedihan, hingga aku tidak sadarkan diri, dan dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, hatiku kembali teriris, ketika aku, Mbakku Alse dan suami Mbakku Dika, pergi ke pusat perbelanjaan. Di sana, aku bertemu dengan Alan dengan seorang wanita yang tengah hamil sekitar 5 bulan. Aku terluka untuk kesekian kali. Kepercayaan pada Alan dihancurkan dalam sekejap. Sejak saat itu, aku tidak mau menjalin hubungan serius dengan laki-laki, apalagi sampai menikah. Alma, duduk. Ayah mau bicara. Aku melirik jam dinding, pukul 8 malam. Aku yang hendak menuju kamar di lantai 2, harus terhenti dengan panggilan ayah dan duduk di sebelah ayah.
Di ruang keluarga sudah sepi karena ibu sedang ada di dapur, sementara mbakku, suami dan anaknya sedang keluar jalan-jalan. Ada apa, ya? Tanyaku. Mungkin kamu sudah bosan mendengar ayah berkata seperti ini setiap hari. Tapi percayalah, ayah hanya ingin melihatmu bahagia, nak. Ayah mengusap lembut rambutku, kulihat lekat wajahnya yang semakin menua. Aku tahu, ayah ingin yang terbaik untukku. Di umurnya yang tidak muda lagi, dia ingin melihatku menikah dan berkeluarga. Maafkan Alma, ya. Aku tidak ingin mengecewakan ayah. Aku ingin mengabulkan permintaan ayah, tapi aku belum menemukan orang yang tepat. Maukah kamu mencobanya lagi? Aku menggelang kuat. Aku tidak mau melakukannya lagi. Dijodohkan dan berakhir pengkhianatan. Lukaku yang dulu belum sembuh dan rasa sakit itu masih kurasakan saat tiba-tiba teringat kejadian yang menyayat hati itu. Bisakah ayah memberiku waktu? Aku akan mencari calonku sendiri. Kulihat wajahnya kembali murung. Aku menarik tangan ayah dan menggenggamnya lembut. Aku harus bisa meyakinkannya agar tetap tenang dan positif. Baiklah. Ayah akan memberimu waktu seminggu. Kalau kamu belum menemukan seseorang, kamu harus mau dijodohkan dengan anak teman ayah. Aku mengangguk pasrah. Tidak ada pilihan selain menyetujuinya. Meskipun hatiku belum siap, aku tidak mau membuat kedua orang tuaku kecewa kembali. Terutama ayah, dia selalu bilang punya tanggung jawab terhadap anak perempuannya. Ayah sudah menikahkan Mbak Elsa, dan sekarang giliranku untuk dinikahkan. Masalahnya sekarang adalah, aku tidak punya pacar, aku juga tidak sedang dekat dengan orang lain. Lalu, bagaimana aku akan mengenalkan laki-laki pada ayah? Harus ambil calon suami dari mana? Aku mondar-mandir di kamar dengan gelisah. Jujur saja, aku tidak mau dijodohkan lagi oleh ayah. Jika mengingat perjodohan, maka pengalaman yang dulu bersama Alan sudah cukup membuatku jatuh terpuruk. Kepercayaanku pada laki-laki hilang setelah pengkhianatan Alan. Aku kemudian ingat dengan Adrian, laki-laki rekan kerjaku yang lumayan dekat, dan kami sering dijodohkan oleh karyawan lain. Apa? Kok kenakalan Adrian saja ya? Tapi, aku memang dekat dengan Adrian, tapi tidak ada perasaan apapun ketika bersamanya. Hanya ada perasaan senang bersama sahabat, sama seperti ketika aku bersama dengan Naya dan Kaira. Kuacak rambutku kasar, dan membanting tubuhku sendiri ke kasur yang empuk. Aku berguling ke kanan dan ke kiri untuk melupakan perkataan ayah tadi. Pakai jurus lupa sajalah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Anggap saja ayah tidak pernah mengatakan ini sebelumnya. Tapi kalau aku jadi dijodohkan bagaimana? Kenapa rumit sekali, ya Tuhan? Apakah aku bisa menikah dengan seseorang yang mencintaiku dengan tulus? Kenapa sulit sekali untuk membuka hati? Aku masih takut akan dikecewakan lagi. Aku meringkuk di atas kasur dengan selimut yang menutupi kepalaku. Air mata yang sejak tadi kutahan, terpaksa harus mengalir deras saat ini. Rasanya sulit sekali percaya kembali dengan laki-laki. Meskipun tidak semua laki-laki brengsek seperti Alan, tapi hati ini rasanya begitu sulit untuk berdamai. Aku semakin meringkuk dengan air mata yang mengalir bebas di pipiku. Hingga aku tidak kuat lagi menangis dan tertidur. 2. Ketemu bocah. Alma, bangun. Aku mengerjapkan mata berkali-kali mendengar suara indah yang menyapa pagiku setiap harinya. Bahkan terkadang, suara itu harus ku dengar lebih dari 10 kali. Jika aku belum beranjak dari kasurku, alunan yang melengking itu berubah menjadi suara panci bertubrukan. Seketika aku membuka mataku lebar-lebar dan bergegas menuju kamar mandi. Aku sudah siap dengan pakaian kerjaku. Aku bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Perusahaan itu sudah lama berdiri, sehingga sudah berkembang dengan baik. Posisiku juga tidak main-main, aku menduduki posisi manajer pemasaran di perusahaan itu.
Kulangkahkan kakiku menuruni tangga untuk menuju lantai 1 rumahku. Di meja makan, sudah ada ayah, ibu, Mbak Elsa, Bang Dika dan Saka, ponakan paling ganteng, gemesin, dan nyebelin. Selamat pagi, ayah, ibu, Mbak Elsa, Bang Dika, dan ponakan tante yang paling ganteng. Sapaku pada semuanya. Mereka membalas sapaanku dan kembali melanjutkan makan. Aku mengambil nasi goreng dan telur mata sapi buatan ibuku yang rasanya selalu enak. Keluargaku pandai memasak semua kecuali diriku. Ayahku memiliki bisnis tempat makan yang memiliki 5 cabang. Mbak Elsa dan Bang Dika ikut menghandle beberapa cabang. Sementara aku memilih untuk bekerja di luar karena kemampuan masakku yang memang standar dan kupikir sudah ada Mbak Elsa dan Bang Dika yang terjun di sana. Ma, gimana sama tawaran ayah kemarin? Aku berhenti mengunyah dan hampir saja tersedak, segera kuambil air putih dan meminumnya tergesa. Jangan tanyakan lagi, ya? Jawabanku tetap sama. Ucapku sambil kulahap habis nasi goreng buatan ibuku. Ayolah, Ma, coba dulu. Ucap ibu dengan penuh keyakinan. Ganteng lo, Dek, mapan juga. Mbak Elsa ikut menimpali. Betul tuh, Ma. Gak kalah ganteng sama Bang Dika loh. Bang Dika yang mempercaya dirinya selangit, ikut juga berbicara. Alma belum siap. Ucapku lantang untuk meyakinkan mereka kalau aku memang belum siap dijodohkan dan menikah. Bagiku merencanakan pernikahan lebih menyeramkan dari hantu-hantu yang bergentayangan di televisi. Sampai kapan, Ma? Tanya ayah. Waktu yang tidak dapat ditentukan. Jawabku asal. Jujur saja, semakin lama aku akan semakin memberontak dan kesal jika terus saja ditanya seputar pernikahan. Andai saja mereka tahu traumaku ini belum sembuh dan aku takut merencanakan pernikahan kembali. Saat ini, aku hanya ingin menikmati hidupku yang sendiri dengan damai dan tenang. Maaf, Bu. Alma benar-benar belum siap. Alma akan cari calon Alma sendiri. Ucapku sambil mengusap tangan ibuku. Kulihat dia tersenyum dan aku melakukan hal yang sama. Ayahku meninggalkan tempat makan menuju sofa ruang keluarga, sementara ibuku merapikan meja dan dibawanya piring-piring kotor ke dapur, dibantu oleh Bik Janah, asisten rumah tangga di rumah kami. Dek, Mbak harap kamu berani untuk melangkah lagi. Ibu itu sedih setiap ada yang tanya kapan kamu nikah. Bukannya ibu malu atau apa. Tapi ibu hanya ingin kamu menghilangkan rasa kecewamu dan menemukan orang yang bisa membahagiakanmu. Aku tahu maksud Mbak Elsa dan aku pun paham dengan keinginan ibu. Namun, hatiku belum sanggup untuk membuka lembaran baru dengan orang lain. Rasanya masih begitu sulit. Aku tahu, Mbak. Tapi, please, biarkan aku menemukannya sendiri. Ucapku sambil tersenyum. Sepertinya ibu minta cucu lagi dah, Bang. Siap-siap bikin proyek baru, Bang. Saka, sepertinya sudah ingin punya adik. Kataku sambil terkekeh dan dibalas oleh tatapan tajam Mbak Elsa. Aku tertawa puas melihat ekspresi Mbak Elsa. Aku dan Bang Dika memang suka sekali menjahili mbakku ini. Aku bahagia, Mbak Elsa menemukan Bang Dika yang sangat sayang dan mengayominya. Kulihat rumah tangga yang penuh dengan cinta. Aku kadang iri dengan Mbak Elsa yang menikah muda di umur 22 tahun dan sukses membangun pernikahannya sampai sekarang. Sementara aku, di umur yang sudah 27 tahun, masih belum bisa move on dari traumaku. Aku segera berangkat ke kantor setelah selesai sarapan dan bersalaman dengan penghuni rumah. Segera ku naiki mobilku menuju tempat kerja. Untuk menuju kantor, ku tempuh 25 menit dari rumah. Sebenarnya bisa lebih cepat dari itu, hanya saja kantorku terletak dekat dengan kampus swasta di Jakarta, sehingga akan macet jika berbarengan dengan mahasiswa yang masuk atau keluar dari kampus. Aku masuk kantor dan disapa oleh beberapa karyawan yang kulewati. Aku nyaman bekerja di sini
karena banyak karyawan dengan pribadi yang menyenangkan. Salah duanya adalah Kaira dan Naya, sahabatku sejak awal masuk di kantor ini. Naya seumuran denganku dan sudah menikah 2 tahun lalu, namun belum diberikan momongan. Sementara Kaira 2 tahun di bawahku dan masih melajang seperti diriku. Kami sering menghabiskan waktu bersama. Hari ini kulalui sama seperti hari biasanya, bekerja dengan sepenuh hati dan tidak ada yang spesial. Sebenarnya aku cukup dekat dengan rekan kerjaku bernama Adrian. Dia manajer keuangan di sini. Umurnya pun sama denganku 27 tahun dan masih melajang. Kaira, Naya dan karyawan lain sering menjodohkan kami, namun aku hanya menganggap semua itu guyonan, sementara Adrian sepertinya memiliki ketertarikan padaku, hanya saja aku belum siap untuk membuka hatiku. Jadilah kami hanya menjadi bahan ledekan karyawan lain, kami pun hanya diam dan menanggapi guyonan itu sewajarnya. Hari ini sebenarnya aku, Kaira dan Naya berniat main ke mall setelah pulang kerja, namun karena Naya harus menemani suaminya berobat, dan Kaira yang mendadak mendapat kabar kakak iparnya melahirkan, batallah acara kami. Aku memutuskan pergi ke minimarket terdekat untuk membeli keperluan sehari-hari yang mulai menipis. Kulangkahkan kaki keluar dari kantor dan menuju minimarket menggunakan mobilku. Segera kumasukkan barang-barang yang mau kubeli ke dalam keranjang. Keadaan minimarket lumayan ramai, aku harus selesai belanja dan menuju kasir agar tidak antri terlalu lama. Dan akhirnya satu keranjangku penuh dengan berbagai jenis barang. Aku hendak menuju kasir, namun langkahku terhenti ketika kulihat laki-laki berdiri di depanku. Tampan, tinggi, dan putih, itulah yang kulihat dari dirinya. Aku mengernyit karena dia menatap tajam pada tubuhku yang mungil ini. Aku menoleh ke kanan dan kiri, mungkin saja dia menatap ke arah lain, namun tidak, dia memang sedang menatapku. Apa dia gak waras? Atau aku yang berlebihan? Tanyaku dalam hati. Aku menggeleng kuat dan segera berjalan melewati samping tubuhnya, namun langkahku terhenti ketika tanganku ditarik olehnya, sehingga aku terpaksa menoleh menatapnya yang kini sedang berjongkok memegang tanganku. Oh tidak! Suasana macam apa ini? Ditambah para pengunjung minimarket yang mulai menoleh memperhatikan kami berdua. Aku menarik tanganku untuk melepasnya, namun pegangannya terlalu kuat. Kulihat dia tersenyum sangat manis dan mulai mengatakan sesuatu yang membuatku ingin pingsan saat itu juga. Maukah kamu menikah denganku? 3. Dilamar. Maukah kamu menikah denganku? Aku melotot dengan mulut ternganga mendengar perkataan laki-laki di depanku. Apa aku salah dengar? Ataukah ini mimpi? Atau sejenis prank dan kawan-kawannya? Aku diam karena terlalu terkejut hingga ku dengar sorak dari pengunjung minimarket yang telah berkumpul di sekitarku. Astaga, suasana aneh macam apa ini? Teriakku dalam hati. Sebentar lagi, mungkin aku pingsan karena kakiku gemetar. Aku menoleh ke kanan dan kiri, berharap ini prank dari minimarket atau kejutan sebagai pelanggan kesejuta di minimarket ini. Namun sepertinya dugaanku salah. Aku melihat laki-laki gila di depanku dengan senyum di wajah tampaknya masih berjongkok memegang tanganku dan membawa sebuket bunga. Sorak gaduh terdengar dari orang-orang yang mengelilingi kami. Ada yang mengatakan kalau aku beruntung karena si laki-laki sangat tampan, ada pula yang mengatakan kami pasangan serasi dan romantis. Sungguh aku ingin muntah saat itu juga. Terima. 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 Ku dengar mereka mulai bersorak agar aku menerima lamaran laki-laki di depanku. Aku ingin suasana ini berakhir, segera aku mengangguk, tanda aku menerima lamarannya. Aku hanya ingin mereka bubar dan aku pulang ke rumah. Laki-laki itu berdiri dan menyerahkan sebuket bunga mawar putih untukku. Aku langsung menerimanya dan tersenyum pada semua orang di sana. Maaf, kami harus segera membayar belanjaan dan segera pulang untuk membicarakan pernikahan. Jawabku asal sambil menarik laki-laki itu menuju kasir. Ajaibnya,
aku bisa langsung membayar tanpa antri terlebih dahulu. Mereka terbawa suasana dan mendahulukanku. Aku masih memegang tangan laki-laki tadi dan segera ku tarik keluar minimarket setelah pembayaran di kasir selesai. Ku bawa laki-laki itu menjauh dari minimarket agar aku bisa memukulinya hingga babak belur. Tidak, bukan itu maksudku, agar aku bisa bertanya, kenapa dia melakukan ini padaku. Kulihat tempat sepi dan berhenti, lalu aku menoleh untuk menghadapnya. Kulihat dia tersenyum menatapku. Ku akui, senyumannya bisa membuatku tenang, tapi segera ku tepis pikiran itu. Aku harus fokus bertanya padanya. Kenapa kamu lakukan ini? Bidikku padanya. Memangnya kenapa? Dia justru berbalik bertanya padaku. Sungguh menyebalkan. Aku dan kamu tidak kenal. Kenapa melamarku seperti itu? Tanyaku lagi. Memangnya tidak boleh? Tanyanya padaku tanpa rasa bersalah. Astaga. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Kenapa laki-laki yang bahkan aku tidak tahu namanya ini begitu menyebalkan dan sesantai itu? Apa dia amnesia kalau baru saja melamar seorang wanita? Aku menarik napas dalam, kemudian menghembuskannya perlahan. Sepertinya aku harus banyak stok sabar dan menahan emosiku. Dengar, bocah. Aku tidak tahu motifmu apa, tapi, baiklah, kita lupakan kejadian konyol tadi di minimarket. Aku melihat pin yang menempel pada kaosnya yang bertuliskan Universitas Trijaya Jakarta. Kemungkinan laki-laki bertubuh tinggi, kulit putih dan hidung mancung ini adalah salah satu mahasiswa di sana. Sementara aku yang memiliki tubuh mungil, pipi agak cabi, dan wajah yang kata orang imut, sehingga tidak sesuai dengan umurku, dan mungkin saja dia menganggapku lebih muda darinya. Siapa namamu? Tanyanya. Memangnya penting? Seharusnya aku marah padamu karena tidak sopan, tapi aku tidak mau berurusan denganmu lebih lama, jadi lupakan kejadian tadi, dan semoga kita tidak bertemu kembali. Aku berbalik dan berjalan menuju mobilku, namun aku terhenti ketika dia mengatakan sesuatu padaku. Namaku Arya. Sepertinya kita akan bertemu kembali. Ucapnya dengan berteriak padaku. Aku tak menggubris perkataannya dan terus berjalan menuju mobilku. Sampai di dalam mobil, aku segera menyendarkan punggungku di kursi dan memejamkan mataku sejenak. Sungguh memalukan kejadian tadi. Aku tidak habis pikir bertemu dengan mahasiswa gila seperti dia. Siapa tadi namanya? Oh ya, Arya. Aku menggeleng untuk mengusir pikiran-pikiran negatifku. Aku melirik kursi di sampingku. Di sana baru saja kuletakkan sebuket bunga mawar pemberian laki-laki tadi. Aku bahkan lupa untuk mengembalikan bunga itu padanya. Aku segera keluar dari mobilku dan membuang bunga itu ke dalam tong sampah. Sungguh sayang bunga itu harus kubuang, padahal cantik dan indah. Jika tidak kubuang, aku akan kembali mengingat Arya. Setelah membuang bunga itu, aku segera menuju mobil, kemudian melajukan mobilku menuju rumah. Sampai di rumah, aku kembali ditawari ibu untuk berkenalan dengan laki-laki anak dari teman arisannya. Aku kembali mengatakan belum siap untuk menikah dan meminta maaf pada ibu. Aku tahu ibu sangat ingin aku menikah secepatnya. Dia pasti kasihan melihatku yang masih sendiri dan trauma untuk memulai hubungan serius dengan laki-laki. Sebenarnya aku tidak ingin menyakiti kedua orang tuaku dengan terus-terusan menolak seperti ini. Namun, aku tak berdaya untuk mengiyakan permintaan mereka. Aku kembali memeluk ibuku dan meminta maaf setelah menolak permintaannya. Udah, Nak. Ibu yang minta maaf karena terlalu memaksamu. Ucap ibu. Maafkan Alma, Bu. Alma tahu ayah dan ibu ingin yang terbaik untukku. Aku melepas pelukan ibuku, dan kulihat matanya berkaca-kaca menatapku. Sungguh, ini semakin membuatku merasa bersalah padanya. Sudah. Kamu mandi, makan lalu istirahat. Titah ibu.
Aku tersenyum, mencium pipinya, dan segera naik ke lantai 2 menuju kamarku. Sampai di kamar, aku segera mandi dan merebahkan diriku di kasur. Sungguh nyaman habis mandi kemudian berbaring, karena tubuh terasa ringan dan rileks. Aku memikirkan tentang rencanaku hari Minggu besok. Kedua sahabatku sedang ada urusan masing-masing, sehingga kami tidak bisa hangout bersama. Sepertinya aku harus berada di rumah seharian membereskan kamar dan ruang-ruang di rumah ini, seperti minggu-minggu sebelumnya. Aku yakin, Bang Dika akan menertawaiku dengan puas, melihatku luntang-luntung di rumah. Suami mbakku itu memang suka sekali membuatku kesal. Tapi aku paham, karena sifatnya memang seperti itu. Aku cepat akrab, karena dia sosok yang humoris dan tidak kaku. Sementara mbakku tak kalah menyebalkannya, dia akan membantu suaminya itu untuk membuatku semakin kesal. Pasangan yang serasi, unik dan langka menurutku. Seandainya aku boleh meminta, jika aku ditakdirkan untuk menikah, aku ingin mendapatkan suami yang humoris, tidak kaku, namun tetap berwibawa. Bisakah aku memiliki suami seperti itu? Hanya doa yang kupanjatkan tiap hari. Untuk sekarang aku tidak mau menikah dulu, aku ingin menikmati masa lajangku dengan bahagia. Pagi kembali datang dan kegiatanku tetap sama seperti minggu sebelumnya, beres-beres dan membantu memasak. Aku melihat Bang Dika, Mbak Elsa dan Saka menuju meja makan dengan pakaian rapi, aku yakin mereka akan jalan-jalan. Mau ikut, Dak? Tanya Mbak Elsa. Gak, Mbak. Jawabku tegas. Beneran mau di rumah saja. Nanti malah ngerepotin Big Jannah. Ucap Bang Dika. Mana ada yang begitu? Justru ama bantuin Big Jannah, emang Bang Dika sukanya ngerepotin doang. Ledekku. Bilang saja, jomblo nggak ada kerjaan. Ledeknya balik. Suka-suka ama deh, Bang Dika, kalau iri bilang saja. Ucapku semakin gencar meledek Bang Dika. Sayang, punya laban gak? Tanya Bang Dika pada Mbak Elsa. Buat apa? Kasih ke Alma. Bang Dika. Teriakku yang semakin kesal. Setelah itu ayah dan ibu datang melerai pertengkaran konyolku dengan Bang Dika. Aku harus banyak sabar dan menahan emosi kalau satu ruangan dengan Bang Dika dan Mbak Elsa. 4. Gara-gara video itu, aku menolak ikut jalan-jalan Mbak Elsa dan Bang Dika. Biarlah mereka quality time bersama Saka yang beberapa hari ini merengek minta jalan-jalan ke mall. Bagiku hari Minggu adalah hari menjadi babu seharian. Kupastikan semua ruangan di rumah ini bersih dan licin berkat kerja keras Alma dan Bijana. Hari Mingguku beberapa bulan terakhir selalu seperti ini, kecuali sahabatku Kaira dan Naya mengajak untuk jalan-jalan. Aku berjalan menuju dapur untuk membuat teh hangat, sekalian ku buatkan untuk ayah. Sementara ibuku hari ini berangkat pagi-pagi bersama Pak Agung supir, keluarga, untuk mengunjungi bibi yang sedang sakit. Kulangkahkan kakiku menuju ruang kerja ayah. Langkahku terhenti ketika samar-samarku dengar ayah sedang berbicara dengan seseorang di ponselnya. Alma. Lamaran. Belum ada, Alma belum ada calon. Jawab ayahku. Video? Video apa? Baiklah, nanti aku tanyakan pada Alma langsung. Kulihat ayahku mematikan sambungan telepon. Dia menghela napas berat sambil memijat pelipisnya. Ingin kulangkahkan kakiku untuk mendekatinya, namun aku urungkan karena ponselnya kembali berdering. Alma. Belum, dia belum ada calon. Kenapa hari ini pada telepon dan menanyakan video? Sebenarnya video apa? Kirim grup chat keluarga. Oke. Aku cek dulu. Ayah memutus sambungan telepon dan melihat kiriman yang masuk ke grup chat keluarga. Aku langsung melakukan hal yang sama. Sepupuku, Danis, mengirimkan video berdurasi 10 menitan. Setelah loading, akhirnya aku bisa membuka video itu. Seketika tubuhku membeku, mulutku terdiam, dan jemariku gemetar melihat video yang Danis kirim.
Apa-apaan ini? Teriakku dalam hati. Video itu adalah video kejadian kemarin saat bocah tengil bernama Arya melakukan hal konyol dengan melamarku di minimarket. Aku tidak menyangka kalau video itu diunggah seseorang di media sosial dan diketahui oleh keluarga besarku. Aku juga tidak tahu siapa yang mengunggahnya, bisa saja dari penonton yang ada di sana atau pihak dari Arya sendiri. Tapi buat apa? Konten. Aku mengepalkan tangan untuk menahan emosiku, ku gertakkan gigiku agar kemarahanku mereda. Kulihat ayah sedang serius mengamati video itu. Dan sialnya, kemarin aku menerima lamaran Arya, aku juga mengatakan ingin segera pulang untuk mempersiapkan pernikahan. Padahal aku melakukannya agar segera keluar dari situasi yang aneh dan canggung itu. Hatiku berdegup kencang, aku takut ayah memarahiku karena menimbulkan kekacauan ini. Sungguh ceroboh sekali diriku ini, sampai video kejadian kemarin menyebar luas di media sosial. Aku berbalik ingin keluar dari ruang kerja ayah, namun ku dengar ayah memanggil namaku dengan lirih. Kakiku berhenti melangkah, tubuhku menegang, dan aku tidak bisa menjawab apapun. Segera aku berbalik untuk melihat ayah. Aku tersenyum dan kulangkahkan kakiku untuk mendekatinya. Masih dengan senyum yang kupertahankan terukir di bibirku, aku duduk di sebelah ayah. Kulihat wajahnya yang sudah menua karena umurnya yang lebih dari setengah abad itu. Tadi mau kemana? Tanyanya. Aku pikir ayah sibuk karena telepon terus. Jawabku asal. Kulihat ayah menggelang dengan pelan. Dia perlahan merangkul pundakku dengan lembut. Aku menikmati momen ini karena aku suka sekali saat ayah mendekapku dengan sayang, seperti dulu saat aku masih kecil. Kamu sudah melihat video yang Danis kirimkan di grup? Tanya ayah. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Aku takut ayah memarahiku karena video itu. Itu beneran kamu, Ma? Tanya ayah, dan lagi-lagi aku hanya menjawab dengan anggukan. Kenapa kamu gak bilang sama ayah kalau kamu sudah ada calon, Ma? Kan ayah bisa menjawab pertanyaan saudara-saudara kita dengan yakin. Aku ternganga mendengar reaksi ayah. Bukannya marah, sepertinya ayah justru senang dengan kenyataan ini karena anaknya ini sudah dilamar oleh seorang laki-laki. Ayah, dengarkan aku. Ini tidak seperti kelihatannya. Ucapku pada ayah. Lalu? Tanya ayah. Video itu diambil saat aku sedang berbelanja di minimarket. Tiba-tiba laki-laki itu melamarku. Aku sama sekali tidak tahu dia siapa dan kenapa melakukan lamaran seperti itu. Kujelaskan pada ayah. Aku melihat ayah tampak berpikir sesuatu. Senyum yang awalnya terukir di bibirnya semakin memudar mendengar penjelasanku. Mungkin dia berharap lamaran itu nyata dan aku segera menikah. Jadi kamu tidak tahu laki-laki yang melamarmu itu? Aku hanya mengangguk lemah. Kulihat lagi, ayah tampak bingung dengan kejadian ini. Dia mondar-mandir di depanku. Kudengar ponselnya kembali berbunyi dan ayah mulai mengangkatnya. Bisa kupastikan, telepon itu dari salah satu saudara kami yang menanyakan perihal kebenaran video itu. Kulihat ayah menutup ponselnya dan menghampiriku kembali. Alma, dengar. Ayah kira ini menjadi rumit. Saudara-saudara kita sudah tahu semuanya. Apalagi sejak Danis mengunggahnya di grup chat. Semua mengucapkan selamat pada ayah dan ayah hanya menanggapi terima kasih pada mereka. Aku semakin pusing memikirkannya. Tak kusangka, kejadian kemarin akan berujung seperti ini. Aku pikir kemarin sudah selesai sejak aku berbicara dengan laki-laki itu dan pergi dari sana. Apa yang harus Alma lakukan, ya? Tanyaku berharap ayah memiliki solusi terbaik untuk ini. Maafkan ayah, Nak. Kita tunggu ibu dan mbakmu pulang untuk mendiskusikan ini. Kamu sebaiknya istirahat dulu. Pinta ayah. Aku mengangguk lemas, kemudian keluar dari ruang kerja ayah dan menuju kamarku di lantai 2.
Ku tenggelamkan wajahku di bantal sambil mengacak rambutku frustasi. Aku duduk dengan perlahan dan mulai mengingat kejadian kemarin. Saat aku meninggalkan bocah tengil itu, dia sempat bilang bahwa kita akan bertemu kembali. Apa ini bagian rencananya? Apa dia penggemar rahasiaku dan berharap dengan menyebarkan video itu, kita akan menikah? Semakin kupikirkan semakin pusing. Aku mulai mengantuk dan akhirnya mataku terpejam dengan perlahan. Alma. Alma. Ku dengar suara sayup-sayup memanggilku. Kubuka mata perlahan dan kulihat Mbak Elsa duduk di pinggir kasur sedang menatapku serius. Aku duduk dengan perlahan dan menatapnya kembali. Ada apa, Mbak? Tanyaku sambil mengucek kedua mataku seperti anak kecil. Cuci mukalah dulu, setelah itu turun ke bawah. Ayah dan ibu ingin bicara. Ucap mbakku dengan lembut dan meninggalkan kamarku. Jantungku berdegup kencang. Ayah dan ibu pasti ingin membicarakan perihal video itu. Segera ku basuh wajahku agar segar, kemudian turun ke bawah. Aku turun ke bawah menuju ruang keluarga. Di sana sudah ada ayah, ibu, Mbak Elsa dan Bang Dika. Aku menyapa semuanya dan duduk di sebelah ibu. Kulihat ayah tak setegang ketika di ruang kerjanya tadi, dia lebih santai berbicara dengan senyum dan tawanya. Ada apa ini? Kenapa justru membuatku khawatir? Batinku. Alma. Panggil ayah. Iya, ayah. Jawabku. Kami sudah berdiskusi masalah video itu. Antusias dan respon keluarga kita sungguh di luar dugaan. Untuk itu, kami ingin besok kamu membawa laki-laki itu ke rumah. Ucap ayah dengan tegas. Tapi tidak ada bantahan, Alma. Carilah dia dan bawalah dia kemari. Dia harus bertanggung jawab karena video itu. Jelas ayah. Hatiku mencelos seketika. Sungguh aku tidak menyangka akan serumit ini dan harus bertemu lagi dengan bocah tengil itu. 5.